Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All is Done. Oke, kali ini di tanganku ada servisan HP Redmi 8A. Kasusnya tidak ada layanan ataupun tidak ada signal ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sinyalnya di garis silang dan ada keterangan tidak ada layanan. Nah, untuk mengecek permasalahannya di mana, di sini bisa kalian ketikkan di panggilan di menu panggilan yaitu di bintang pagar 4636 pagar bintang ya, seperti yang saya lakukan di dalam video. Nah, sampai di sini kita pilih untuk informasi teleponnya karena kita akan melihat status radionya. Nah, di sini keterangannya radio masih nonaktif. Nah, di sini dia. Di sini ada keterangannya untuk daya radio selulernya mati. Itu pertanda kalau masalah di HP ini ada di IC WTR-nya. Nah, untuk memastikannya lagi kita akan buka di pengaturan, lalu pilih untuk telepon koneksi jaringan dan jaringan seluler. Kita coba untuk mencari manual apakah ada satu jaringan yang nempel di HP ini. Nah, di sini ada keterangannya pilih jaringan secara manual dan ada keterangan tidak dapat mencari jaringan seluler. Itu pertanda bahwasanya di bagian IC WTR yang bermasalah. Nah, di sini langsung saja saya bongkar untuk melihat dan memastikan di bagian IC WTR-nya. Nah, untuk kode IC WTR-nya ini sendiri di Redmi 8A ini yaitu WTR 2965. Untuk IC-nya sendiri bisa kalian dapatkan di toko-toko spare part terdekat ataupun di toko-toko online ya. Nah, di sini kelihatan untuk di HP Redmi 8 ini masih segel, sama sekali belum pernah dibongkar. Di atas dan di bawah masih disegel murni ya. Nah, di sini kita akan membuka semua baut-baut yang menempel di bagian penutup mesinnya dan terpaksa untuk segelnya kita bongkar juga ya, kita buka. Nah, untuk proses di sini saya percepat ya untuk mempersingkat durasinya. Di sini posisi IC WTR-nya ada di dalam kaleng ini. Jadi sebelum eksekusi kita buka dulu untuk penutup kalengnya ya, agar kita bisa melihat dan memastikan di bagian IC WTR-nya. Nah, di sini untuk kalengnya sudah terbuka dan posisi di IC WTR-nya itu sendiri ada di dalam kalengnya ya. Tepatnya di bagian IC ini ya. Ini saya cek dulu. Untuk kodenya IC WTR 2965. Nah, ini dia IC WTR-nya. Di sini kita akan coba angkat dulu dan akan kita ganti dengan IC WTR yang baru ya. Karena untuk di kasus HP Redmi 8A ini sering saya dapatkan ya di counter saya, masalahnya hampir rata-rata di sinyal, tidak ada layanan.
Nah, di sini saya menggunakan blower quick 850 analog di setelan airnya 3,5 dan di setelan heaternya di setelan 5 ya. Tapi itu tidak jadi patokan untuk kalian. Semua setelan tergantung dari blower ataupun solder uap yang kalian gunakan. Nah, di sini untuk proses pengangkatannya sendiri saya tidak terlalu lama ya, cukup sebentar dan di sini sudah terangkat. Nah, setelah IC WTR-nya ini sudah terangkat, langsung saja dibersihkan sisa-sisa sisa-sisa timah yang menempel di bagian mesinnya ya. Nah, di sini bisa dibersihkan menggunakan solder dengan alat bantu dari solder wick juga bisa, tapi di sini saya tidak menggunakan solder wick. Saya langsung merapikan dan meratakan menggunakan solder saja. Nah, untuk di proses ini sendiri saya tidak percepat ya, agar teman-teman bisa melihat prosesnya ya secara detail. Nah, apabila teman-teman kesusahan dalam proses pengangkatan timah yang menempel di papan PCB, kemungkinan solder kalian kurang panas, kalian bisa bantu dengan menggunakan blower, ditembakkan sedikit untuk proses pemanasannya. Nah, seperti ini ya. Kalau vlognya sudah kering bisa ditambahkan lagi, lalu dilanjutkan untuk proses pembersihan atau pemerataan. Jadi pada saat pemasangan IC baru itu tidak tidak pincang ya, maksudnya tidak timbul, dia harus rata. Nah, di sini sudah cukup rata. Setelah saya cek untuk kaki-kakinya sudah rata dan dibersihkan dulu ya. Jadi barangkali mana tahu ada sisa-sisa timah yang bekas angkatan, jadi tidak terjadi yang nama konslet ataupun ngeground di komponen-komponen kecil yang lainnya. Nah, ini dia untuk IC Witera sendiri 2965. Saya baru beli dari toko terdekat. Untuk pemasangan IC Witera sendiri, pastikan untuk arahnya jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik percuma, tidak akan timbul sinyalnya.
benar-benar ya dipastikan untuk posisinya, jangan sampai terbalik dan jangan sampai miring. Jika dirasa sudah cukup pas, langsung tembakan arah blower ke IC yang akan dipasang, kurang lebih sekitar 10 sampai 13 detik. Hentikan lalu tambahkan flux ya. Seperti ini yang saya lakukan. Nah, di sini saya coba untuk tembak dulu ya. Di setelan yang sama, airnya 3,5, di heaternya di 4,5 sampai dengan 5. Nah, jika sudah dirasa cukup kering, bisa ditambahkan fluknya. Lanjut tembakan blower. Nah, jika dirasa untuk proses pemasangan kode IC WTR ini sudah cukup presisi dan pas, untuk proses finishingnya sambil menembakkan blower bisa digoyang sedikit IC-nya ya. Kalau memang dia sudah goyang berarti IC sudah menempel dengan sempurna sesuai dengan titik yang terpasang di papan mesinnya. Jika flux atau amteknya sudah kering bisa ditambahkan lagi. Nah, di sini saya sambil menggoyang-menggoyang di IC yang dipasang ini sudah cukup goyang ya, sudah goyang, sudah berarti menurut saya ini sudah bisa untuk dihentikan dan tunggu dingin. Setelah dingin kita akan coba apakah dengan mengganti kode IC WTR-nya ini sinyal sudah timbul kembali. Tapi biasanya pengalaman saya untuk pemasangan kode IC WTR ini satu kali dua kali gagal itu biasa ya, karena memang tidak semua IC yang kita beli di toko itu bagus. Yang minimal sekitar 3 kali itu wajar ya, 3 kali baru berhasil itu wajar. Tapi alhamdulillah untuk di video kali ini dengan sekali mengganti IC-nya sinyal sudah timbul. Nah, setelah dirasa sudah dingin bisa dibersihkan ya menggunakan sikat tambahan dengan minyak kayu putih. Tujuannya agar mana tahu ada sisa-sisa timah yang menempel bisa langsung kebuang dan tidak ngeground ya antara komponen-komponen yang kecil. Nah, sekarang proses pemasangan kita pasang dulu untuk kameranya, karena tadi kameranya kita lepas, karena kalau tidak dilepas pada saat pengangkatan atau pemasangan IC-nya bisa merusak di bagian konektor kameranya ya, atau kamera sendiri akan terbakar karena panasan dari blower.
Nah, untuk proses pemasangannya ini saya percepat ya untuk mempersingkat durasinya. Nah, di sini sudah tampil ke menu dan kelihatan di sini sinyal sudah kembali normal. Sinyal sudah muncul dan di sini coba saya untuk aktifkan dulu datanya. Apakah 4G-nya keluar? Ya, di sini 4G sudah keluar ya. Nah, ini sudah kelihatan 4G-nya. Dan di sini saya coba untuk ketikkan di panggilan darurat bintang pagar 4636 pagar bintang atau apakah radionya sudah aktif. Tapi setelah saya ketik di sini dia tidak muncul. Itu sering terjadi karena HP baru saja kita restart. Tapi yang jelas untuk di sinyal HP Redmi 8A ini sinyal sudah muncul dan 4G sudah keluar. Nah, permasalahan di HP Redmi 8A ini sudah fix, sudah pasti di IC WTR karena pada saat mengganti IC WTR-nya sinyal sudah muncul kembali ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Akhir kata dari teknisi, all is done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.